Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abul Bilhal. Dia mengatakan, Sa'altul Barra bin Azib wa Zaid bin Arqam al-Saraf. Faqala kunna tajirani ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Saraf. Faqala in kana yadan biyadin fala ba'asa, wa in kana nasa'an fala yuslih. Kata Abul Bilhal, saya bertanya kepada Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang saraf. Saraf itu menukar uang dengan emas, emas dengan perak, atau uang dengan dolar, namanya saraf. Keduanya mengatakan, kami ini adalah seorang pedagang pada masa Rasulullah SAW dan juga melakukan saraf. Lalu kami tanya kepada Nabi SAW tentang saraf. Beliau mengatakan, jika dilakukan secara kontan, beli emas secara kontan, tukar emas dengan perak secara kontan, fala ba'sa, tidak mengapa. Jadi kalau kita tukar uang dengan dolar, itu harus yadan biyadin, secara kontan, ya, dalam satu majelis. Kalau kita beli emas dengan kontan, kemudian sama timbangannya. Kalau kita beli emas harus dengan kontan, tidak boleh diutang. Dan kalau kita menukar uang dengan uang harus dengan kontan, tidak boleh diutang. Makanya kalau kita menukar uang sama seseorang, uang 100 misalnya, dia mengatakan saya cuma punya 550.000, besoknya 50.000, itu tidak boleh. Yadan biyadin, secara kontan. Kemudian kata Nabi SAW, ya, wa in kana nas'an, tapi kalau dihutang, tukar emas dengan perak dihutang, tidak secara kontan, fala yuslih, itu riba, tidak boleh. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ya, jadi saraf itu tukar uang, ya, emas dengan perak, uang dengan dolar atau yang lainnya, itu harus dilakukan dengan kontan. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini bukan itu yang ingin kita kaji, ingin sampaikan, tapi ada sesuatu masalah di mana Al-Quran itu turun kepada mereka, kepada para sahabat, yaitu bagaimana perdagangan sahabat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un 'an dzikrillah. Surah An-Nur ayat 37. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan mereka, oleh jual beli mereka, oleh pekerjaan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi meskipun para sahabat banyak di antara mereka yang berdagang, tetapi perdagangan mereka, pekerjaan mereka itu tidak melalaikan mereka dari melaksanakan sholat 5 waktu. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, kanal qaum yatabaya'una wa yattajarun. Adalah suatu kaum, jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjual beli, mereka berdagang, mereka bekerja. Walakinnahum idza nabahum haqqun min huquqillah. Tapi kalau mereka diingatkan dengan hak di antara hak-hak Allah, dikumandangkan azan memanggil mereka untuk salat, hatta yu'adduhu ilallah. Ya. Mereka akan meninggalkan jual beli mereka, mereka akan meninggalkan perdagangan mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, hatta yu'adduhu ilallah, sampai mereka menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in bernama Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berjalan di pasar. Untuk dia berjalan menuju masjid lewat pasar. Jadi seorang tabi'in mengatakan, yaitu Amr, dia berjalan bersama Salim bin Abdullah menuju masjid lewat pasar. Dan pasar-pasar, jualan-jualan yang ada di pasar semuanya dibungkus, ditutup oleh pemiliknya, dan tidak ada seorang pun yang ada di pasar itu. Aqamu ila shalah, mereka semua menunaikan salat. Ini tabi'in. Para sahabat dikatakan oleh Abdullah bin Umar, ketika Abdullah bin Umar ada di pasar, kemudian dikumandangkan azan, diaqamat salat, semua pedagang menutup kios-kios mereka untuk menunaikan salat. Abdullah bin Umar mengatakan kepada mereka, ini ayat Al-Qur'an ini turun. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang sahabat bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya biasa menjajakan dagangan saya di tangga ini. Setiap hari saya mendapatkan untung 300 dinar. 300 dinar. Tapi setiap hari juga saya tidak pernah absen melaksanakan sholat berjamaah. Saya tidak mengatakan apa yang saya lakukan ini tidak halal, jual beli saya tidak halal. Tapi saya ingin dikatakan, saya ingin termasuk orang yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka lebih ingin jika mereka termasuk orang yang tidak lalai dengan perdagangan mereka. Muhammad ibn Utsaimin mengatakan, berkenaan dengan pekerjaan, dengan perdagangan dan zikrullah, manusia terbagi 3. Yang pertama, orang yang mendahulukan dagangan mereka, jual beli mereka, pekerjaan mereka daripada zikrullah. Orang yang pertama ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah, dari ibadah. Siapa yang melakukan seperti itu, maka mereka akan rugi. Ini kelompok yang paling rugi, mendahulukan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya, mendahulukan perdagangannya daripada ibadahnya. Kelompok yang kedua,
adalah kelompok sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Darda. Dia juga berdagang, tapi dia juga menjaga hak Allah. Salat berjamaah 5 waktu dia ikuti, tapi dia juga berdagang. Dia mendapatkan keuntungan dunia, dia juga mendapatkan keuntungan akhirat. Dan kelompok yang ketiga ini yang lebih utama, menjadikan harta mereka dan menjadikan anak mereka sebagai zikrullah. Mereka berdagang supaya mereka bisa untuk berinfak. Mereka bekerja supaya bisa menafkahi keluarga, supaya bisa berinfak fi sabilillah. Dia jadikan sebagai zikrullah. Dia sibuk dengan anaknya, tapi mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Inilah kelompok yang ketiga yang lebih utama. Dia jadikan dunianya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dia kepada Allah, membantu dia untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita pada golongan orang-orang yang mendahulukan akhirat, mendahulukan ibadah kita daripada dunia kita, dan semoga kita termasuk yang disebutkan oleh ayat ini, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu seseorang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh jual beli, oleh pekerjaan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.